Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Zailani dengan NIM 230500942, Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Haji Madani. Ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Desain UI UX, tahapan Design Thinking, Empati, Defines, Ideate, Prototype, dan Test. Baik, selanjutnya adalah pengertian thinking. Design thinking adalah pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang menekankan pada empati, kolaborasi, dan kreativitas. Hal ini adalah proses yang dapat diterapkan dalam berbagai ilmu bidang, mulai dari bisnis hingga pendidikan, untuk mengembangkan solusi inovatif, menurut Brown 2008. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas sedikit tentang sejarah design thinking. Design thinking adalah pendekatan terpusat pada manusia dalam menyelesaikan masalah yang berfokus pada pemahaman kebutuhan seseorang, menghasilkan ide, dan membuat prototipe untuk diuji atau diperbaiki. Design thinking tidak muncul begitu saja, tapi asal mulanya adalah hal yang menarik. Pada tahun 1969, oleh Herbert Simon, seorang ilmuwan sosial yang ahli ekonomi, memperkenalkan konsep design thinking dalam bukunya yang berjudul The Science of the Artificial. Simon berpendapat pada desainer yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan cara berpikir kreatif, berfokus pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna. Namun, istilah design thinking menjadi lebih populer pada tahun 1991 oleh David Kelley, pendiri dari perusahaan desain IDEO, mulai mengajarkan pendekatan ini di Stanford University. IDEO menjadi salah satu pemimpin dalam penerapan metode design thinking dalam proyek desain. Sejak itu, design thinking telah berkembang menjadi pendekatan yang diterima secara luas dan berbagai bidang. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip utama design thinking. Yang pertama adalah empati, yang dimana empati adalah memahami kebutuhan, tujuan, dan tantangan pengguna dalam melalui observasi dan mendengarkan secara mendalam. Yang kedua, mendefinisikan masalah, yaitu merumuskan pernyataan yang menjelaskan tentang fokus untuk menentukan solusi yang tepat dan sasaran. Yang ketiga adalah ideasi, atau menghasilkan banyak ide kreatif tanpa batas dan atau penilaian untuk menemukan solusi inovatif. Selanjutnya adalah prototype, membuat model sederhana, ide atau yang diuji untuk memperoleh umpan balik yang cepat. Yang kelima adalah pengujian dan iterasi, menguji perbaikan dan menyempurnakan solusi secara berulang berdasarkan umpan balik pengguna. Baik, selanjutnya langsung ke materi tentang prinsip utama design thinking. Yang pertama adalah empati, yang dimana empati adalah sudut pandang atau kebutuhan seseorang yang terpengaruh oleh masalah. Prinsip empati dalam design thinking menekankan pentingnya mendengarkan, mengamati, dan pengguna yang terlibat dalam masalah yang diselesaikan. Dengan memahami kebutuhan, tujuan, dan tantangan yang dihadapi pengguna, kita dapat merancang solusi yang relevan dan sesuai. Sebagai contoh, ketika membuat website, desainer harus tahu desain apa yang justru membuat user merasa kebingungan, navigasi seperti apa yang memudahkan pengguna, dan lain-lain. Dengan informasi-informasi tersebut, desainer dapat merancang sebuah website dengan hal yang diinginkan oleh user. Yang kedua di sini adalah mendefinisikan masalah, yang artinya adalah pernyataan masalah yang jelas untuk memandu proses berpikir kreatif. Mendefinisikan masalah dengan baik adalah langkah yang kritis, dan design thinking ini melibatkan mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya dan merumuskan pernyataan masalah yang lebih jelas dan terarah. Dengan memahami masalah tersebut, kita tahu dan kita fokus pada solusi yang efektif. Baik, selanjutnya di sini ada ideasi, yang dimana ideasi adalah penilaian atau batasan. Prinsip ideasi mendorong generasi ide secara kreatif tanpa hambatan. Tahapan ini menghasilkan sebanyak mungkin ide yang mungkin terlihat tidak realistis atau tidak konvensional. Dalam proses ini, setiap ide dihargai dan digunakan sebagai bahan bakar untuk mengembangkan solusi yang inovatif. Selanjutnya ada prototype. Prototype adalah membangun dengan cepat, sederhana, dan dapat diuji, mendapatkan umpan balik atau feedback. Prototype adalah langkah penting dalam design thinking yang melibatkan pembuatan model atau representasi sederhana dan solusi yang diusulkan. Prototipe biasanya berupa sketsa, model fisik, atau bahkan simulasi digital. Tujuannya adalah menguji apakah umpan balik dari pengguna sejak dini. Prototipe ini dapat diubah dan diperbaiki secara interaktif atau berulang
untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada pengujian dan iterasi, di mana kita dapat memperbaiki dan meningkatkan solusi melalui siklus umpan balik. Pengujian dan iterasi dapat melalui pengujian yang dikembangkan pada tahap prototipe. Kita dapat mengumpulkan umpan balik atau pengguna menggunakan perbaikan dan meningkatkan solusi. Sirkulasi umpan balik ini dapat berulang seperti halnya kebutuhan pengguna secara optimal yang dicapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.